Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Pada perjalanan kali ini kita akan pergi ke salah satu ikon wisata yang paling terkenal di Kota Jepara, yaitu Pantai Kartini. Start perjalanan kali ini kita akan mulai dari bundaran Tiga Wanita Pejuang ya, yang ada di Ngabul. Kalau dari luar kota dan hendak menuju ke Jepara, pasti bakal melewati bundaran satu ini. Jadi kita start dari situ saja biar perjalanannya tidak terlalu jauh. Setelah melewati bundaran tadi, kita tinggal mengikuti jalur utama saja ya, menuju ke pusat Kota Jepara. Karena letak Pantai Kartini sendiri kalau dari pusat Kota Jepara, yaitu alun-alun kabupatennya, itu dekat sekali. Mungkin hanya sekitar 3 km saja. Sedangkan kalau Pantai Kartini dihitung dari bundaran Ngabul tadi, jaraknya sekitar 10 kilo. Itu kira-kira 20 menit perjalanan santai ya. Jadi tidak terlalu kencang, kita jalan santai saja. Sekitar 30 menit sudah sampai ke pantai kalau dari posisi start kita tadi di awal video.
depan itu nanti ada jembatan ya teman-teman. Nah, setelah kita melewati jembatan itu kita akan masuki jalan pemuda, yaitu jalan protokol utama di kota Jepara. Kalau mau ke pusat kota kabupaten atau mau ke pantai Kartini, kita pasti melewati jalan ini. Dan ke semua tempat-tempat penting di Jepara lainnya seperti pusat pemerintahan atau pusat niaga yang ada di belakang alun-alun Jepara juga pasti melewati jalur ini. Berarti tandanya kalau kita sudah sampai sini itu sudah sangat dekat sekali dengan pusat kota. Dan kalau mau ke pantai Kartini tidak sampai 3 kilo lagi sudah sampai ya kalau dari jalan pemuda ini. Jadi sebentar lagi sudah sampai ke tujuan. Sekedar info ya teman-teman, ini saya take videonya di bulan November 2022 ya. Jadi pembangunan trotoar dan pelebaran jalan di Pemuda ini masih belum selesai. Jadi proyeknya masih dikerjakan. Seperti yang teman-teman lihat, kondisinya masih berantakan seperti. Tapi kalau sekarang di bulan Maret jalannya sudah bagus ya, sudah rapi dan proyeknya sudah selesai. Jadi kalau teman-teman lewat jalan sini sudah nyaman sekali karena tidak terganggu dengan pekerjaan proyek. Nah, di depan itu kita ketemu lampu merah yang ada patung bundaran Ibu Kartini ya teman-teman. Nah, itu berarti kita sudah sampai di simpangan atau perempatan yang kalau kita belok ke kanan itu kita sudah sampai di alun-alun kota Jepara atau di pusat kota Jeparanya. Nah, ini perempatan jalan protokol di Jepara. Kalau kita mau ke Pantai Kartini, dari sini kita lurus terus saja ya teman-teman sampai mentok, nanti ketemu pom bensin yang ada di ujung pertigaan jalan, baru kita belok ke kiri untuk ke pantai. Setelah melewati bundaran yang ada masjidnya di sebelah kanan tadi, kita lurus sedikit ketemu pom bensin ini ya teman-teman. Nah, kita belok ke kiri. Perhatikan ya, ada pom bensinnya di depan. Kita belok kiri di sini, terus kemudian maju jalan ke depan sedikit saja. Nanti di depan itu ada pertigaan lagi. Nah, kita kalau mau ke Pantai Kartini kita ambil yang ke kanan. Karena kalau kita lurus nanti bakal ketemu sama pasar terapung di Jepara ya. Kalau beli ikan-ikan segar di situ banyak teman-teman. Nah, simpangan ini kita belok ke kanan. Nah, dari sini tinggal lurus saja, tinggal berapa ratus meter lagi kita sudah sampai di gerbang masuk Pantai Kartini. Di depan itu nanti gerbangnya ada dua ya teman-teman. Yang di sebelah kiri itu adalah gerbang untuk masuk ke pelabuhan Kartini.
yaitu tempat penyeberangan kalau teman-teman mau berlibur ke Karimun Jawa. Nah, penyeberangannya dari situ berangkatnya. Terus kalau ke Pantai Kartininya yang ada di gerbang sebelah kanan, masuk dari gerbang situ sudah sampai ke areal Pantai Kartini. Sewaktu saya kesini, saya tidak ditarik retribusi, jadi sama bapaknya yang jaga cuma disuruh bayar parkir saja. Saya nggak tahu karena pas itu saya pakainya motor plat K atau plat asli Jepara, jadi tidak ditarik retribusi atau gimana. Jadi saya kurang bisa memberikan info kalau soal ini. Tapi waktu itu kebetulan saya memang tidak disuruh bayar retribusi ya, jadi cuma bayar parkir kendaraan saja. Ini kita sudah sampai ya teman-teman. Di depan itu ada gerbang yang tadi saya maksud, yang sebelah kiri itu ke pelabuhan Kartini ya teman-teman. Nah, kalau kita mau ke pantainya kita ambil yang sebelah kanan. Nah, dari sini kita masuk saja. Nggak tahu apa memang sudah nggak ada retribusinya ya, soalnya waktu saya kesini pun juga nggak ada yang ditarik retribusi, cuma bayar parkir saja. Ini saya bayar parkir kalau nggak salah 5.000 apa ya, murah kok teman-teman. Jadi kalau kesini tidak usah khawatir dapat harga yang mahal ya untuk masuknya. Setelah sampai di dalam, di sini juga tidak ada tempat parkiran khusus ya, maksudnya untuk mobil parkir di sini atau motor parkir di sana. Jadi teman-teman bisa bebas berkeliling di sini. Kalau mau parkir pun ya tinggal taruh saja, asal tertib dan tidak menghalangi jalan kendaraan lain ya, saya kira boleh parkir di pinggir jalan seperti ini. Apalagi kan di kiri kanan juga ada banyak warung. Kalau saya teman-teman mau berhenti atau parkir di depan warung pun sekalian mau jajan juga boleh. Nah, sebelah kanan ini juga ada banyak penginapan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berlibur ke Jepara dan mencari penginapan yang murah, salah satu alternatifnya teman-teman bisa datang ke Pantai Kartini, karena di sini penginapannya bagus, bersih, dan harganya juga cukup terjangkau. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ke Karimun Jawa dan butuh menginap di sini, lebih enak karena jaraknya dekat sekali. Nah, di depan ini kita sudah sampai di patung kura-kura. Di dalamnya itu ada akuariumnya teman-teman, semacam kayak SeaWorld gitu. Lumayan besar. Kalau masuk, harga tiketnya itu kalau tidak salah 25.000 kalau teman-teman mau masuk ke dalam. Saya lupa ingat karena kemarin waktu saya kesini saya tidak masuk ke dalam SeaWorld-nya itu ya, jadi saya tidak hafal harga tiketnya. Nah, tapi kalau teman-teman penasaran bisa saja dicoba untuk ke dalam. Nah, setelah saya memarkirkan kendaraan di dekat patung kura-kura tadi, saya jalan sedikit ke arah kanan. Nah, di sini ada semacam seperti jembatan gitu ya teman-teman. Jadi bisa untuk sambil jalan-jalan ini, view-nya langsung pantai. Jadi jembatannya ini semacam terapung begitu di atas air. Bagus banget. Cuman ya agak sedikit kurang terawat karena ini bangunan yang sudah agak lama. Jadi banyak yang agak rusak. Seharusnya juga di kiri kanan itu ada lampunya, tapi cuma tinggal kabelnya saja. Tapi ya masih nggak apa-apa sih, masih bisa lah kalau untuk
jalan-jalan. Di sini juga banyak yang mancing ya teman-teman. Saya lihat ada beberapa orang yang kesini untuk mancing dan dapat ikan juga. Jadi bisa jadi alternatif pilihan juga selain hanya sekedar jalan-jalan. Teman-teman juga bisa sekalian mancing kalau memang hobinya mancing. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di Pantai Kartini selain cuma datang melihat dan foto-foto saja. Oh ya, tadi waktu kita melewati depan patung kura-kura itu kan ada banyak mainan teman-teman untuk anak-anak. Jadi ada persewaan semacam motor listrik yang pakai baterai gitu, terus ada ATV kecil-kecil. Jadi kalau bawa anak-anak ke sini tidak perlu khawatir karena banyak alternatif permainan juga. Karena kalau di pantai ini kan kita tidak bisa yang bermain pasir di bawahnya karena memang tidak ada teman-teman. Jadi kalau di Pantai Kartini itu modelnya dia pantainya tidak yang berpasir, jadi kita tidak bisa terus kemudian langsung bermain pasir gitu karena semuanya sudah di beton. Mungkin dulunya masih ada pasirnya ya, saya kurang tahu juga. Tapi kalau kondisi sekarang ya seperti yang terlihat di video ini, jadi tidak ada tempat untuk bermain pasir kalau di Pantai Kartini. Jadi wisata yang bisa dilakukan ya cuma sekedar jalan-jalan dan menggunakan fasilitas yang ada di sekitar Pantai Kartini saja. Di sini yang saya maksud tadi teman-teman, ada tempat persewaan mainan untuk anak-anak. Jadi kalau bawa anak ke sini bisa dipastikan tidak bosan ya, karena ada mainan mobil-mobilan seperti itu. Dan juga sebenarnya di sini ada taman di depan, tapi melihat dari kondisinya juga agak sedikit tidak terawat ya. Sangat disayangkan juga sih, karena ini kan ikon pariwisata Kota Jepara.
Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini saya mau berjalan ke arah taman, dan di situ ada semacam seperti kolam renang, semacam seperti waterboom begitu teman-teman. Jadi ada wahana permainan air, sayangnya juga tidak berfungsi, jadi tidak ada airnya dan kondisinya juga kotor. Seharusnya kalau itu dirawat kan juga anak-anak bisa bermain seluncuran air di situ. Itu cukup menghibur karena ya tidak dikenakan biaya lagi. Jadi kalau mau bermain di situ tidak ada tiket masuknya. Cuman ya karena tidak berfungsi, jadi ya tidak bisa dipakai. Sangat disayangkan sih. Jadi cuma kalau dilihat di sini anak-anak cuma bermain di rumput-rumputnya saja. Jadi tidak bisa bermain air di dalam. Di sebelah kanan itu depan juga ada ikon tulisan, itu belum lama dibangunnya teman-teman. Jadi ada tulisan ikon Pantai Kartini, itu yang umum dibuat kalau di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia ya. Pasti ada tulisan besar tentang tempatnya, kita ada di wisata mana, jadi ada tulisannya sebesar itu. Nah, itu di depan kelihatan yang berwarna merah itu Pantai Kartini. Nah, kolam-kolamnya itu ada di kiri dan kanan ini, ada dua, dan sayang sekali tidak dirawat. Jadi ya eman-eman gitu teman-teman, bahasa Jawanya, sayang gitu. Jadi seharusnya bisa untuk alternatif bermain anak-anak, tapi tidak difungsikan dengan baik. Nah, ini tadi ikon tulisannya Pantai Kartini teman. Biasanya kalau di sini sih banyak dipakai untuk background orang berfoto ya. Jadi sudah tahu kita berfoto itu ada di wisata mana karena tulisannya besar sekali, ada di Pantai Kartini di Jepara. Saya berjalan ke arah pelabuhan penyeberangan ke Pulau Panjang ya teman-teman. Jadi di Pantai Kartini selain ada pelabuhan yang tadi ke Karimun Jawa, di dalam Pantai Kartini ini juga ada pelabuhan kecil yang untuk ke Pulau Panjang. Pulau Panjang itu sendiri adalah pulau kecil yang letaknya di seberang Pantai Kartini. Jadi kalau teman-teman di Pantai Kartini nanti bisa kelihatan di sebelah depan di laut itu ada pulau kecil. Nah, itu adalah Pulau Panjang. Nah, penyeberangannya itu berangkat dari sini ya teman-teman. Untuk tiketnya itu 25.000 per orang dan itu PP. Jadi sudah tiket untuk berangkat dan nanti sekalian pulangnya lagi. Jadi sekali jalan tidak bayar double. Nah, menyeberangnya ke Pulau Panjang itu pakai perahu-perahu kecil seperti ini. Ini muatnya cukup banyak, bisa sampai 15 orang sekali angkut. Nah, teman-teman kalau sudah sampai di Pantai Kartini bisa juga untuk mencoba untuk sekalian ke Pulau Panjang ya teman-teman, karena juga
seru sih, karena kita bisa naik kapal itu paling 20 menit perjalanan dengan kapal ini. Nanti kita sampai di Pulau Panjang. Pulaunya tidak terlalu besar, jadi di situ teman-teman bisa mengelilingi pulau itu dalam waktu sehari saja, tidak sampai harus menginap atau camping di situ. Di situ juga banyak yang jual, jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau mau minum atau mau jajan, masih banyak pedagang juga. Dan kalau di Pulau Panjang itu ada pasirnya teman-teman, pasir putih. Jadi kalau teman-teman mengobati kekecewaan karena di pantai Kartini tidak ada pasirnya, nah teman-teman bisa nyebrang ke Pulau Panjang, karena di sana teman-teman bisa bermain pasir, bisa camping juga, bisa memancing juga jelas, karena tempatnya ideal sekali untuk memancing. Nah, kalau yang saya lewati di depan ini juga salah satu wahana terbaru yang dibangun di Pantai Kartini. Seperti teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada semacam jembatan titian dari kayu begitu. Tapi sekali lagi sayangnya waktu saya kesini, tempat ini tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena waktu saya ke situ ada tulisannya tidak boleh naik. Entah karena memang sudah rusak atau belum difungsikan kembali, saya juga kurang tahu. Jadi kita tidak bisa bermain atau naik ke atas bangunan kayu itu. Jadi saya mencoba berjalan ke arah depan ini, dan di sebelah kanan itu juga ada jembatan versi mini dari yang di belakang patung kura-kura tadi ya. Kalau tadi kan dibuat dari beton dan jaraknya lumayan panjang. Ini juga sama persis, cuma lebih kecil. Dan ini yang paling baru. Ini dari kayu teman-teman. Lumayan lah kalau teman-teman ini bisa foto-foto bagus pemandangannya kalau pas sunset. Jadi banyak anak muda yang kesini itu memang untuk foto-foto, karena spotnya juga ideal sekali. Jadi ya wajib dicoba kalau teman-teman ke Pantai Kartini, coba berkeliling sebentar ke sekitar-sekitarnya, karena ada beberapa spot yang memang menarik untuk dipakai untuk foto-foto. Ya, demikian tadi review singkat saya tentang wisata di Pantai Kartini ya teman-teman. Ini adalah ikon pariwisata di Kota Jepara. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan mengunjungi Kota Jepara, wajib untuk main ke sini. Ya, demikian video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan tetap tunggu update terbaru di tempat wisata yang lain. Oke, tetap ikuti channel saya, klik share dan subscribe, like-nya juga. Oke, terima kasih teman-teman.